sadari itu bahwa ini adalah agenda asing. Agenda asing yang ada orang-orang tertentu yang ikut di dalam menikmati, kan gitu. Nah, generasi muda FSBN harus sadar itu, nggak boleh, harus tahu itu bahwa ini adalah agenda asing untuk merusak bangsa ini. Gitu. Jadi untuk tantangan ke depan nih Pak. Jadi kalau kita bicara tantangan itu tidak satu hal, banyak sekali tantangan kita. Tantangan pertama, saya selalu kalau bicara itu selalu bidang ini Pancagatra gitu ya. Tantangan di bidang ideologi, jelas. Ideologi Pancasila sekarang ini kan digerogoti orang ini. Berusaha bagaimana menggerogoti akan diganti dengan organisasi ideologi liberal gitu ya. Bagaimana kita menjadi orang liberal, bagaimana kita menjadi orang sekuler. Padahal kita ini orang berpancasila. Orang berpancasila itu orang berketuhanan. Kan gitu ya. Orang berperi kemanusiaan, orang yang bersatu. Yang gitu ya. Jadi orang yang mempunyai keadilan sosial, kan gitu ya. Jadi ini sekarang dicoba dimasuki ideologi lain, di antaranya ideologi liberal itu. Bagaimana kita ini menjadi orang liberal, bebas, kan gitu. Yeah. Bahkan ada juga sekarang kita lihat ini organisasi ideologi komunis juga sudah mulai kok. Orang agama aja sudah ada yang ngomong agama itu musuh Pancasila katanya. Artinya apa? Oh, ini gimana ini? Ada juga yang mengatakan bahwa Pancasila nanti akan dijadikan jadi Trisila, akan dijadikan Ekasila, katanya gitu ya. Nggak bisa, Pancasila ya Pancasila. Pancasila itu 5 dasar kan gitu ya, mulai dari ketuhanan Maha Esa sampai keadilan sosial kan gitu ya. Dan FSBN pegang itu kan. Nah, itu pegangan kita ke sana. Karena itulah yang diwariskan oleh para pendahulu kita, pendiri bangsa ini. Ya. Didirikan bangsa ini dengan dasar Pancasila, dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ini pegangan kita dalam rangka memajukan bangsa ini. Nah, kembali kepada yang saya sampaikan tadi itu, agenda asing itu bagaimana mendegradasi semua ini, mendegradasi ini. Karena apa? Kalau kita berpegang teguh ke sana, maka kita ini akan menjadi kuat. Kalau kita menjadi kuat, maka kita akan menjadi negara maju. Indonesia kalau menjadi negara maju, orang mikir semua. Bayangin negaranya sedemikian luas, penduduknya sedemikian banyak, sumber daya alamnya begitu besar, dia punya musim kapan pun kamu tanam akan tumbuh, dan kapan pun kamu akan panen. Ya, nggak tahu bulan apa tanam padi itu 3 bulan pasti panen. Ya, mau bulan apa aja tanam, mau musim panas, mau musim hujan, mau musim apa tanam, 3 bulan pasti panen. Jagung 4 bulan pasti panen. Kan gitu. Nggak ada negara lain nggak begitu mereka. Mereka 6 bulan kan gitu ya. 6 bulan dingin, 6 bulan panas. Sekarang kita cuma nanam aja. Sekarang baru nanti kita menikmati saja. Indonesia kan tidak gitu. Nah, itu dalam rangka menggerogoti itu orang mau melemahkan bangsa ini. Melemahkan bangsa ini diantaranya ideologinya itu. Kalau ideologi kita sudah diadu domba seperti ini, maka ini akan muncul katanya, oh ini akan pakai khilafah, ini pakai komunis, ini pakai ini pakai ini. Padahal mereka sengaja buat sedemikian supaya kita ribut terus gitu loh. Supaya kita ribut terus. Nah, supaya damai ini di FSBN. Ya, jadi tantangan ideologi sekarang itu apa? Tantangan ideologi itu, mari kita kembali semuanya ke Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Gak ada yang lain gitu loh. Nah, pegang teguh itu bidang ideologi kita akan selamat. Itu tantang bidang ideologi. Tantang di bidang politik apa? Ya politik kita sekarang ini, politik harus politik negara. Misal gitu ya. Oh FSBN nanti orang FSBN misalnya suatu saat mana tahu gitu ya. Zaman kalian misalnya jadi ketua FSBN. Kemudian ada partai nanti ini, partai apa gitu loh. Kan gitu. Kemudian dia masuk ditunjuk jadi menteri misalnya gitu. Ya keluar, gak ngurusin FSBN lagi, ngurusin menterinya. Kementerian apa dia? Menteri Pertanian, ngurusin pertanian Indonesia. Menteri Perdagangan, ngurus perdagangan Indonesia. Menteri Sosial, ngurus sosial Indonesia gitu loh. Tinggalkan FSBN, serahkan ke yang lain. Kan begitu. Sama di politik juga harus begitu harusnya. Harusnya begitu ya? Harus begitu. Seorang ketua partai, kemudian partainya karena berkoalisi, kemudian dia terpilih, kemudian dia menjadi menteri atau menjadi presiden atau wakil presiden tinggalkan partainya gitu loh. Tinggalkan partainya karena dia menjadi presiden Indonesia atau menjadi wakil presiden Indonesia atau menjadi menteri Indonesia, jadi bukan lagi menteri partai. Iya, jadi pengabdiannya fokus kan. Lah iya, apa yang dia pilih gitu. Ini kan politik ini apa? Politik kan kekuasaan ya. Hari ini kan semuanya masih double. Itu yang saya katakan tadi itu. Itu yang saya katakan tadi itu. Yeah. Ini tidak terlepas semua dari pengaruh-pengaruh asing.
Bagaimana melemahkan bangsa Indonesia ini? Wah, kamu jadi menteri udah ini aja, karena kamu kalau jadi menteri kamu kan bisa membesarkan partaimu kan begitu. Itu salah, nggak bener itu. Ketua partai itu harus mundur dari partainya kalau dia menjadi menteri. Dia harus mundur dari partainya kalau dia menjadi presiden. Harus mundur dari partainya kalau dia wakil presiden. Harus mundur dari partainya kalau dia jadi gubernur. Kenapa? Dia harus menjadi gubernur wilayah itu gitu loh, bukan gubernurnya partai. Dia bukan presidennya partai. Dia bukan menterinya partai gitu. Nah, ini kalau kita mulai tegakkan seperti ini, negaranya kan sehat. Sekarang gini, kamu misalnya salah satu partai-partai X gitu ya, kemudian terpilih jadi menteri. Kemudian kamu tetap menteri, kamu tetap ketua partai X. Kira-kira urusanmu ke otakmu itu isinya apa kira-kira? Pasti mikir kan? Mikirnya apa? Ya kementerian saya jalan, tapi partai saya juga harus besar, saya gini kan, saya gini. Kan itu pikir, nggak boleh. Kalau kamu udah jadi menteri, menteri Indonesia. Kan gitu. Bahwa ada bantuanmu terhadap partaimu sesuatu hal yang wajar saja, tapi bersifat bantuan, tapi bukan lagi merupakan untuk sama itu. Ya. Nah, itu di bidang politik. Jadi politik kita sekarang harus menjadi politik negara itu ya seperti itu. Politik negara itu. Jadi partai itu hanya suatu sarana untuk mencapai kekuasaan itu. Setelah dia mendapat kekuasaan itu, maka kekuasaannya adalah terhadap kepentingan negara udah. Jadi jangan kamu udah jadi pejabat tinggi, jadi presiden, jadi ini kamu masih ketua partai gitu loh. Ya pasti kamu akan mengutamakan partaimu. Udah pasti ya, Pak. Pasti ya. Pastilah. Jangan-jangan hari ulang tahun partai tanggal 17 Agustus kamu nggak hadir, jangan-jangan nanti upacara nanti kan gitu, karena ulang tahun partai 17 Agustus kan gitu. Kamu hadir partai makan kacau, nggak boleh. Jadi itu. Jadi harusnya di politik itu, kalau kita sudah mendapatkan suatu kekuasaan dari hasil politik kita, maka lepaskan politik kita menjadi politik negara. Politik negara, semua ngurus negara. Nah, bidang ideologi tadi bidang politik, sekarang bidang ekonomi, tantangan bidang ekonomi, banyak sekali tentang udah sekarang ini. Justru itu sekarang. Saya kira kalian lebih tahu banyak tentang ekonomi itu sekarang. Bagaimana kondisi. Kalau saya cerita banyak, nanti kalian bilang, waduh, Pak Fuad nakut-nakuti ini kan gitu ya. Enggak apa-apa, Pak. Tapi nyatanya kan itu. Kondisi resesi sekarang, semua sudah khawatir. Kemarin wakil presiden sudah ngomong juga, nanti kalau terjadi resesi ini, rakyat supaya gotong royong, katanya gitu ya. Nah, rakyat gimana gotong royong? Orang dia hidupnya ada susah, gotong royong gimana dia? Kalau gotong royong kerja dia bisa itu. Tapi gotong royong membantu resesi gimana dia? Hidupnya udah susah, makan susah kan gitu ya. Ekonomi. Nah, ekonomi ini tidak bisa ujuk-ujuk membalikkan seperti membalik telapak tangan. Itu yang saya katakan tadi, itu harus kita mulai benar dari bawah. Nah, untuk memulai dari bawah ini saya bilang itu butuh persatuan. Kalau nggak bersatu, jangan berharap kita ekonominya akan bisa kita kuasai. Jangan berharap. Apalagi kebutuhan manusia itu kan banyak. Di satu sisi dia akan mengerjakan ini, tapi di sisi lain kalau mengerjakan ini dia tidak dapat. Tapi kalau dia tidak kerjakan ini, dia akan dapat dari orang ini gitu ya. Dia dikasih ini gitu. Ditinggalkan itu. Kewajibannya dia ditinggalkan. Nah, itu yang terjadi sekarang. Indonesia itu kan dulu tuh bangsa yang dia mengedepankan pertanian. Ya, akhirnya diubahlah ke industri gitu. Kalau melihat kondisi yang ada harusnya ke pertanian lagi gitu. Kan banyak yang ini instan gitu ya. Banyak berbuat instan. Wah, kita bagusnya di industri ini, pertanian tinggalkan. Lahan-lahan pertanian dipakai untuk apa-apa gitu kan gitu ya. Mau habis itu bingung lagi. Setelah ini, wah ini pertanian kita kok pangan susah, ini semua susah. Impor atau bikin lagi lahan baru kan gitu. Padahal negara kita ini, saya katakan tadi itu, negara kita ini nikmat yang paling besar diberikan Tuhan kepada kita gitu loh. Kamu mau bertani tempatnya di sini. Kamu mau berternak ikan tempatnya di sini. Kamu mau bertambang tempatnya di sini. Kan gitu. Kamu mau bikin industri tempatnya ada semua di negara kita itu. Nah, kenapa kok lahan pertanian yang kita hilangkan kemudian kita bikin industri di sana gitu loh. Kan gitu. Atau lahan-lahan untuk bendungan dan segala macam yang kita ini kan enggak, Tuhan negara kita ini sebenarnya itu saya katakan itu terlalu nikmat diberikan oleh Tuhan, akhirnya kita salah ngurus ya gitu loh. Akhirnya kita salah ngurus ya. Salah kita ngurus ya, karena apa? Pengen instan tadi itu. Hari ini pengen ini, sekarang lagi musim ini nih, kita ginikan saja gitu loh. Enggak, kita harus punya program yang jelas. Harus punya program yang jangka panjang, enggak program sesaat kan gitu.
Makanya saya tertarik dulu waktu itu Pak Tri Sutrisno itu pernah ngundang saya dengan Pak Joko Santoso itu tuh. Beliau minta kembali dihidupkan garis besar haluan negara. GBHN. Hidupkan ya GBHN kembali gitu. Waktu itu dibilang Pak Tri demo di MPR kan gitu. Nah kita datangin beliau, Pak Bapak kok demo di MPR? Demo apa kan? Enggak, saya minta kembali dihidupkan GBHN. Loh kenapa kok GBHN harus dihidupkan? Kan gitu. Jadi beliau bilang gini. Jadi negara ini, katanya, negara ini yang pemilik negara ini siapa sih? Pemilik negara ini rakyat gitu loh. Itu pemilik negara, kan gitu. Nah, rakyat itu nggak mungkin semuanya mereka akan memimpin semua, kan nggak mungkin. Maka dibentuklah MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, apa yang dikerjakan MPR ini? Dia membuat garis-garis besar haluan negara. Jadi dia kepengen negara ini dalam tempo 1 tahun udah seperti ini, 5 tahun seperti ini, 10 tahun udah seperti ini, 25 tahun harus sudah seperti ini. Itu dia rancang gitu loh. Negara itu seperti itu. Kan gitu. Nah, untuk melakukan ini siapa yang harus melakukan? Maka diadakanlah lotre, ya itulah pemilu. Kan gitu. Siapa ini? Saya mau negara saya 1 tahun ke depan seperti ini, 5 tahun ke depan seperti ini. Nah, siapa kalian yang mau mencoba memimpin negara ini supaya bisa ini tercapai? Maka partai-partai mengajukan orang mau jadi presiden, jadi ini kan gitu ya. Apa yang dikerjakan presiden? GBHN bukan program dia sendiri. Kalau program dia sendiri nanti ganti presiden bikin program sendiri lagi, tinggal lagi ini kan gitu. Nah, program rakyat itu, rakyat maunya 5 tahun itu udah seperti ini, 10 tahun seperti ini, 25 tahun seperti ini. Nah, 5 tahun pertama ini siapa yang mau? Kan gitu, pilih, saya mau. Terpilih dia jalankan. Siapa yang ngawasi? DPR ngawasi. Jadi kalau ada GBHN kayak gitu. Jadi yang menentukan negara ini mau dibawa kemana dalam 5 tahun ini, garis besar haluan negara dibuat oleh MPR. MPR nggak mungkin mengawasi. Siapa yang ngawasi? DPR suruh ngawasi. Pemerintah diawasi oleh DPR. Kan gitu. Yang menjalankan siapa? Pemerintah. Kamu tadi kan ambil lotre nih, terpilih. Menjalankan 5 tahun, kan gitu. Arahnya harus ke sana, sesuai dengan GBHN. Berarti itu salah satu istilahnya pelajaran lah yang akan diterima nanti di FSBN tentang GBHN itu sendiri ya, bahwa arah nanti FSBN itu ya termasuk GBHN itu harus ada. Harus kembali ke Undang-Undang Dasar 45, maka MPR itu adalah merupakan lembaga tertinggi negara. Karena yang punya negara ini kan MPR itu, dalam hal ini rakyat, kan gitu. Yang punya negara ini sekarang kan bukan lembaga tertinggi lagi MPR itu. Hanya menjadi lembaga tinggi sama dengan pemerintah, sama dengan dulu tidak. Jadi dalam Undang-Undang Dasar 45, MPR itu adalah lembaga tertinggi negara. Kan gitu ya. Dia menentukan garis besar haluan negara. Negara ini mau dibawa kemana itu dia yang menentukan. Dia yang memilih presiden, wakil presiden itu. Kan gitu ya. Dia yang memilihnya. Kan gitu. Sekarang dia yang memerintahkan DPR untuk mengawasi itu pemerintah berjalan. Kan gitu. Nah, apabila pemerintah itu sudah berjalan tidak sesuai dengan yang ditentukan di GBHN itu, kemana itu, maka DPR akan panggil itu pemerintah. Sekarang berani nggak DPR panggil presiden? Belum pernah saya lihat DPR panggil presiden karena ada ini nggak pernah. BUMN yang sering dipanggil. BUMN dipanggil, BUMN. Ya ini kenyataan loh ya, ini kenyataan ya. Nah, panggil pemerintah, ini kok tidak sesuai GBHN, misalnya gitu ya. Ini begini-begini. Kemudian pemerintah menjelaskan. Saya mau bikin terobosan, saya tidak menggunakan itu, saya bikin terobosan gini, tapi akan lebih baik hasilnya gini-gini. Ternyata benar seperti baik. DPR tinggal lapor MPR, Pak ternyata tujuan pemerintah bagus Pak, dia begini biarkan saja, katanya gitu. Nah, tapi kalau misalnya tidak sesuai dan tidak jelas, nggak bisa mempertanggungjawabkan, kenapa kok begini? Ya pokoknya maunya saya, nggak bisa, kamu kembali laksanakan sesuai dengan ini GBHN. Hasil musyawarah ini. Ya. Tapi dia nggak kerjakan juga, panggil lagi. Kenapa nggak kamu kerjakan? Itu DPR itu hebat itu sebenarnya DPR itu. Harusnya ya. Kenapa kamu nggak kerjakan? Pengawas. Harusnya seperti ini. Tetap nggak mau kerjakan? Lapor MPR, ngeyel orang ini kan gitu, ngeyel orang ini. Ganti Pak, ganti. Impeach itu, impeach kan gitu. Wah kamu nggak cocok jadi presiden, ganti, impeach. Tapi sekarang udah dirubah Pak. Nah sekarang GBHN-nya sudah tidak ada.
Apa yang sekarang dilaksanakan? Presiden juga dipilih udah bukan nama. Ya, sekarang kan namanya rencana garis besar calon presiden 5 tahun ke depan, rencana strategis calon presiden 5 tahun ke depan. Kalau saya mau mencalonkan diri jadi presiden, saya bilang 5 tahun ke depan saya akan lakukan ini, bikin ini, kan gitu ya. Kamu juga mau calon presiden, kalau saya bikin ini, kan gitu. Ternyata yang terpilih kamu. Kamu jalankan sesuai kehendakmu, kan gitu. Sesuai kehendakmu, karena mau saya begini kok. Iya. Nah, setelah itu 5 tahun kamu ganti. Yang masuk saya bilang, wah itu tinggalkan itu. Nah, itu pernah terjadi di kita. Kamu lihat ya dulu, di Jakarta itu melintang tiang-tiang besar-besar itu. Iya. Pak Sutioso tuh mau bikin apa? MRT. Monorel ya, monorel. Tahu-tahu ganti sama Fauzi Bowo. Dia bilang, saya nggak mau itu. Tinggalkan. Yang rugi siapa? Bukan Sutioso yang rugi. Rakyat yang rugi. Itu uang udah apain itu? Kan gitu. Udah dibeli tiang-tiang begini, cagrak besi-besi sudah nggak berkaruan, tinggalkan gitu loh. Nah itu yang terjadi. Kenapa? Kan saya program saya 5 tahun ke depan secara strategi saya seperti ini gitu loh. Nggak bisa. Itu gunanya GBHN itu kan itu. Jadi 5 tahun itu seperti ini, 10 tahun itu seperti ini. Siapapun yang mengganti dia, kalau dia lanjut ya berarti dia harus kejar lanjutkan kan gitu. Iya. Makanya kalau kita lihat Jepang itu kenapa negaranya maju? Itu pergantian Perdana Menteri itu mungkin hitungannya setahun atau 2 tahun udah ganti-ganti mereka itu. Karena nggak benar kemudian di impeach. Kan gitu ya. Kalau diprotes begini kemudian dia mengundurkan diri. Ada masalah nggak dia? Pernah nggak masalah dia? Nggak ada masalah ganti Perdana Menteri kapanpun. Hari ini naik Perdana Menteri, seminggu lagi ganti nggak ada masalah kok. Kenapa? Dia punya garis besar negaranya dia. Siapapun yang masuk kamu kerjakan ini gitu loh. Oke. Kan gitu. Kalau di kita ganti tiap tahun, bubar. Bubar. Kenapa? Maunya saya begini kok, nanti kamu masuk lagi. Mau saya begini, itu nggak saya pakai gitu. Berarti 5 tahun lagi bubar. Kan ganti lagi, Pak. Ya itu saya katakan tadi itu. Itu saya katakan. Kalau tidak kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dan kita tetap tidak menggunakan GBHN seperti itu, lihat aja nanti ganti presiden baru. Nggak mau. Jokowi sekarang bikin misalnya apa IKN gitu ya. Iya. Nggak mau, nggak terusin. Besi-besi udah naik begini tuh, mana tahu Jokowi ganti, setelah itu ganti masuk presiden baru. Nggak urusan saya itu, saya mau bikin IKN baru itu bukan di sana katanya gitu, di Jonggol gitu. Bikin lagi di Jonggol, 5 tahun ganti lagi dia misalnya gitu. Buat berdiri begini, ganti presiden baru. Wah saya nggak mau di sana kok katanya itu, nggak usah katanya gitu. Akhirnya apa? Ya itulah kita. Hanya berlomba-lomba memperlihatkan ego kita masing-masing. Akhirnya rakyat suruh gotong royong. Nah, suruh gotong royong. Itu kata kamu dulu. Iya. Nah itu. Jadi tadi bidang ideologi, bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial budaya. Sekarang sosial budaya sekarang itu. Ya. Sekarang terus terang aja kehidupan kita ini sekarang, hubungan sosial kita ini apakah masih seperti dulu? Keprihatin kita dengan tetangga, dengan ini segala macam, apalagi kena COVID kemarin itu. Ya. Dulu itu kita ada saudara meninggal di daerah mana atau di luar daerahnya kita datengin itu. Sekarang ini depan mata tuh tetangga kita meninggal itu aja, ya meninggal, aduh innalillahi turut berduka cita ya, kata kirim bunga. Kenapa? Gak berani sana karena COVID, kata ini. Karena jiwa itu udah sosial kita tuh udah hilang gitu loh, udah hilang. Nah ini memang sama asing, ini analisa pribadi saya ya, ini masih dipelihara, memang ini dipelihara dan memang dibuat supaya kita ini semua tidak saling bersatu. Karena Indonesia ini kalau mau dipecah itu paling gampang. Gampang? Ya paling gampang lah, orang kita terpisah-pisah, pulau kita terpisah-pisah kok. Itu Yugoslavia itu satu daratan itu. Pecah juga. Pecah dia kok. Kalau kita bayangin kalau mau pecah. Iya. Gampang banget. Sumatera lepas sendiri, Jawa lepas sendiri, Kalimantan lepas sendiri gitu. Oh, di pulau sendiri kok. Nah, ini akan dimanfaatkan oleh asing-asing itu. Kenapa mereka mau melakukan itu? Karena merebut itu Indonesia ini gadis manis yang cantik, anak orang kaya raya gitu ya. Benar. Gadis manis, anak cantik, kaya raya, cuman pendidikan kurang kan gitu ya. Kurang gaul. Pendidikan kurang gitu. Jadi mereka akan rebut itu aja. Kalau rebut dengan baik, dia nikahi kan gitu ya. Nah, kalau dia dinikahi kan masalah kan dengan baik-baik kan gitu. Tapi dia kan nggak mau menikahi itu. Dia maunya dia perkosa aja kan gitu. Ya. Atau untuk 7-Eleven aja kan gitu, happy aja kan gitu. Ya. Nah,
Dalam arti kata, kalau dia mau ini, dia masuk ke Indonesia, dia berinvestasi, dia bekerja dengan benar, berdagang dengan benar, membangun bangsa ini, dan mereka dapat kekayaan juga, bangsa ini maju kan gitu. Tapi mereka kan nggak maunya nggak gitu, dia yang kaya kan gitu. Iya. Sosial budaya sendiri kita udah, iya sih benar Pak, udah kerasa banget memang. Nah, kalau budaya kita sudah diacak-acak semua. Budaya diacak-acak kita udah. Sosial Yang dirikan ada Islam Nusantara dibilang ini, kalau ini yang begini, yang bilang ada Syiah, ada sini, memang dibuat semua ini udah dibuat bentrok semua. Nah, sadari itu bahwa ini adalah agenda asing. Agenda asing yang ada orang-orang tertentu yang ikut di dalam menikmati kan gitu. Nah, generasi muda FSBN harus sadar itu, nggak boleh, harus tahu itu bahwa ini adalah agenda asing untuk merusak bangsa ini gitu. Untuk merubah itu ya harus dimulai dari FSBN sendiri. Ya, jadi kalau bicara tantangan ke depan, banyak sekali tantangan ke depan, banyak sekali tantangan ke depan. Yang mana harus kita dulukan? Semuanya harus kita dulukan, tapi serba bertahap kan gitu ya, bertahap. Menyadarkan kembali bahwa jati dirinya harus dihadirkan kembali gitu. Ya. Berarti harus paham tentang sejarah juga. Ya, untuk kembali ke jati diri yang utama itu, kalau menurut saya, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, nggak ada jalan lain. Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, bahwa dasar negara adalah Pancasila, kan gitu ya, Pancasila. Kemudian Undang-Undang Dasarnya Undang-Undang Dasar 1945. Di Undang-Undang Dasar 1945 semua jelas kok, tadi sebuah. Sekarang kan sudah dirubah semua. Oke. Nah untuk Bumi Putra, itu kategori Bumi Putra sendiri untuk Indonesia gitu. Seperti apa nih untuk di Indonesia ya? Maksudnya Bumi Putra itu ya apa? Ya tadi apa ya? Suku-suku berarti kan? Ada yang hadir di bangsa ini gitu kan? Itu semua berarti bisa masuk FSBN ya? Semua bisa masuk FSBN selama dia memang satu visi dan misi dengan kita kan gitu ya. Yeah. Bumi Putra ini siapa sih yang dikatakan Bumi Putra ini sebenarnya kan gitu ya. Bumi Putra ini kan sebenarnya adalah generasi-generasi pendiri bangsa ini, pendiri bangsa ya, bukan pendiri negara loh ya, pendiri bangsa Indonesia kan gitu ya. Nah, dulu itu yang masuk kepada bangsa Indonesia orang asing juga ada dulu, Arab itu orang Arab dulu. Ada juga. Tapi pada saat mencetuskan bangsa Indonesia, dia mengatakan bahwa saya bangsa Indonesia. Kami orang Arab adalah bangsa Indonesia, bukan warga negara, hanya sekedar warga negara. Kami adalah bangsa Indonesia, kan gitu. Nah bayangkan itu mereka mengucapkan itu sebelum Indonesia merdeka kok. Nah sekarang kamu bayangkan kalau ini kita bukan berbicara masalah apa primordial tidak ya. Pada saat orang Arab itu menyatakan dia bangsa Indonesia, Indonesia belum merdeka. Berarti dia bukan bangsa Arab kan? Terus kalau Indonesia nggak merdeka, dia jadi bangsa siapa dia? Bangsa mana dia? Kalau waktu itu kita nggak jadi merdeka, kira-kira jadi bangsa mana dia? Kamu udah bilang bangsa Indonesia, kok Indonesia itu mana? Kita nggak ada Indonesia kok kan gitu. Tapi keyakinan dia itulah bahwa dia akan berjuang bersama-sama untuk mendirikan bangsa ini gitu kan gitu. Ya berarti kan siapapun bisa untuk bergabung dengan FSBN gitu. Terkait tadi sebagai generasi dari pendiri bangsa ini gitu ya. Jadi bukan bicara negara tapi bicara tentang bangsa. Ya. Siapapun bisa bergabung dengan FSBN selama dia punya visi misi dan sama dengan FSBN gitu untuk memajukan anak bangsa. Baik Pak, terakhir nih Pak, kita butuh arahan, butuh saran buat pemuda-pemuda bangsa ini. Gitu. Mungkin ada yang bisa Bapak sampaikan untuk menghadapi semua tantangan ini terhadap pemuda-pemuda. Gimana Pak? Baik, terima kasih. Kalau arahan untuk pemuda-pemuda sebenarnya kalian tuh akan lebih tahu daripada saya ya. Tapi sedikit akan saya sampaikan begini. Yang pertama, kalian sekarang seperti saya sampaikan tadi, kalian akan menghadapi situasi yang jauh lebih berat daripada apa yang kita hadapi yang lalu. Nah, ini yang sadari dulu pertama. Jangan merasa bahwa karena kan generasi sekarang anak-anaknya makin pinter, tapi makin cuek dan merasa apa? Kalau istilah dulu tuh apa? Slodeh gitu. Semua gue gila, semua gue kan masa gitu. Bodoh. Apa? Masa bodoh gitu. Masa bodoh gitu. Dah salah, gampang lah itu nanti ini begini. Orangnya makin pinter-pinter, tapi ya itu tadi banyak yang semua gue seperti itu. Nah, ini generasi ini yang diharapkan oleh orang-orang itu.
yang tidak mau tahu lagi dengan ini, ya udah yang penting ya ini, yang penting gampang lah itulah. Tidak. Kalian harus punya suatu program, tahu kondisi saat ini, kemudian mau kemana kalian ke depan, apa yang akan kalian tuju. Nah, di antara dua ini, apa yang harus kalian lakukan di sini? Apa yang harus kalian lakukan? Kan gitu. Nah, kalau dari segi ilmu, saya yakin kalian lebih hebat daripada kita dulu, karena sekarang ini ilmu itu betul-betul sudah sangat-sangat canggih gitu ya. Kita tertinggal jauh gitu. Nah, sekarang bagaimana mengaplikasikan ilmu itu disesuaikan dengan hati nurani kita. Tanya diri kita ini mau kemana saya sebenarnya, mau jadi apa saya sebenarnya ke depan ini gitu loh. Jadi nggak bisa lagi kita mengatakan bahwa ya pemerintah nggak membawa kita gitu, sini nggak menggiring kita, nggak bisa. Kita sudah mulai dewasa, sudah mulai punya bahwa saya sekarang udah umur sekian, berarti saya nanti harus begini. Terhadap diri saya harus begini, terhadap keluarga saya harus begini, terhadap bangsa saya harus begini, terhadap agama saya harus begini gitu loh. Itu harus sudah punya kalian sekarang itu. Nah, kalau itu kalian tidak miliki, maka kalian ternyata akan lepas gitu loh, akan lepas. Karena hidup bebas tuh saya yakin lebih enak daripada hidup terikat, kan gitu ya. Pasti semua orang akan merasakan itu. Hidup bebas tuh akan lebih enak daripada hidup terikat. Tapi dengan kebebasan itulah membuat orang nanti akan terjerumus. Nah, untuk itu generasi muda sekarang harus sudah siap untuk bersaing. Saingan kalian tuh sekarang banyak sekali. Makanya saya selalu menyampaikan ini, kadang-kadang tuh ekstrim gitu saya sampaikan gitu ya. Kita terlalu apa sedikit, ya kita harus ini agama gitu. Agama itu harus wajib gitu loh. Tapi sadari bahwa kita adalah hidup di dunia dan rangka menuju akhirat. Itu dulu ya. Kita tuh hidup di dunia dalam rangka menuju akhirat. Tidak ada akhirat itu tanpa ada dunia. Yakinlah itu. Kenapa ada akhirat? Karena ada dunia. Nah, bagaimana supaya kita sampai ke akhirat dengan baik? Maka kita harus baik di dunia ini, kan gitu. Baik dalam arti kata semua arti. Dalam arti kehidupannya maupun dalam arti spiritual gitu ya, dalam arti spiritual. Nah, sekarang dari kehidupan di dunia inilah kalian siapkan dirimu untuk maju ke depan itu, sehingga kamu nanti sampai akhirnya lebih gampang gitu loh. Nah, untuk itu apa? Harus maju. Harus mampu bersaing. Kalau tidak mampu bersaing di dunia ini, maka kamu akan masuk akhirat pun akan terbirit-birit gitu loh. Akan terbirit-birit. Ya gimana? Hidup di dunia sudah susah. Terus bagaimana mau mengejar akhirat gitu loh. Nah, kan gitu ya. Bukan berarti kita mencari kesejahteraan, tidak gitu loh. Tapi itu bagian daripada kita kehidupan di dunia. Cari duniamu seolah akan hidup 1000 tahun. Cari akhiratmu seolah akan mati besok. Kan gitu ya. Artinya apa? Dunia ini 1000 tahun kita persiapkan ini. Untuk mati itu, untuk mati besok. Berarti kita siapkan ini. Laksanakan kewajiban-kewajiban itu. Tapi di dunia, ya yang terjadi kita sekarang di sana. Terutama anak generasi bangsa ini. Ya, kita tidak berbicara masalah agamanya, tapi pada kenyataannya memang kita tuh lebih dari 80% itu beragama Islam. Lebih 80% dari penduduk Indonesia ini beragama Islam. Kan gitu ya. Nah, kita terlalu banyak sekolah agama, kurang sekolah-sekolah unggulan gitu loh. Terlalu banyak sekolah-sekolah agama, kurang sekolah-sekolah unggulan. Akhirnya kita punya apa? Yang ahli-ahli agama kita canggih-canggih, Al-Quran hafal, semua hafal. Tapi hidupnya susah, banyak hidupnya susah. Nah, ini dimanfaatkan orang, banyak dimanfaatkan orang. Dimanfaatkan akhirnya. Dimanfaatkan orang kan gitu. Sekarang kamu misalnya agama hebat, Al-Quran hafal semua, hadis hafal semua, kamu ceramah di mana-mana, tapi kamu hidupmu susah. Terus nanti kamu diberi orang kehidupan, bapak saya kasih ini, tapi bapak gini ya. Mikir juga kamu kan? Akhirnya disetir jadinya. Mikir juga kamu kan? Akhirnya apa? Ya itu tadi. Nah, tapi yang paling bagus apa? Duniamu hebat, sejahtera, tapi akhiratmu kokoh gitu lah. Jadi hidup di dunia ini dengan ilmu dunia yang sampai ke puncak dikawal oleh agama yang kuat gitu lah. Kan begitu. Dikawal oleh agama yang kuat. Nggak boleh kamu melupakan agama, sesat kamu nanti. Sesat. Dan ini nggak boleh juga hanya agama saja gitu. Terbirit-birit kamu gitu loh. Terbirit. Ini yang dihadapi bangsa ini saat ini. Kalau kita lihat banyak sekali tokoh-tokoh agama kita saling bertentangan, saling menghujat gitu ya. Padahal tokoh agama kan gitu ya. Satu lulusan sini, satu lulusan sini, tapi saling menghujat gitu. Kenapa? Nah, saya yakin karena ada pengaruh-pengaruh dari luar itu.
akhirnya jadi ada kepentingan masing-masing. Ya karena itu tadi dia tidak dapat dunia, tapi dia mempersiapkan akhiratnya. Tapi dunia dia tidak dapat itu. Sekarang ada yang memberikan peluang untuk dunianya kan gitu ya. Tapi nggak mungkin, tidak ada makan siang gratis kata orang Amerika kan begitu. Nggak ada makan siang gratis kata gitu. Nah kamu saya beri ini, tapi kamu harus begini, kamu harus begini. Nah ini yang terjadi sekarang ini. Jadi udah masuk ke situ ya Pak. Akhirnya saling menghujat antara ini dengan ini menghujat ini menghujat ini kan gitulah. Jadi saya minta untuk kalian-kalian generasi muda Indonesia ini, khususnya generasi muda FSPN, siapkan dirimu, tantanganmu harus semakin berat, dan menyiapkan diri itu bukan hanya sekedar saja, tapi betul-betul siapkan semuanya, siapkan jiwa korsamu, siapkan mentalmu, siapkan intelektualmu, sehingga kamu bisa bersaing. Nah, yang paling utama itu setelah semuanya didapat itu, kalian bersatu. Tanpa persatuan jangan berharap. Tanpa persatuan jangan berharap. Baik Pak, terima kasih banyak atas bincang-bincangnya, luar biasa, banyak yang kita bisa ambil pelajarannya. Jadi semoga Bapak tetap sehat, bisa kita anak-anak muda ini bisa mendengar apa yang bisa diarahkan sama Bapak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Fuad Bashar. Sampai ketemu lagi di podcast FSBN berikutnya. Terima kasih banyak Pak. Saya juga terima kasih. Mudah-mudahan generasi muda ke depan maju ya. Siap. Bangsa ini di tangan kalian adanya ini. Masa depan bangsa ini di tangan kalian, bukan di tangan kita ini. Kita ini udah matahari ini udah condong jauh ini ya. Condong kalian baru matahari mau naik ini. Oke. Sampai ketemu lagi.